perhatian semua departemen. Young Master Fang sudah sampai. Young Master Fang sudah masuk. Diterima Terim. Ni mainan terakhir dari Young Master Fang. Semuanya semangat. Diterima. Diterima. Young Master, setelah lewat jam 12, Anda akan kembali ke status semula. Hamba berharap selamat menikmati hidangannya. Bos, saat bekerja panggillah jabatan saya. Ya. Bapak, Tuan Muda sudah benar-benar berubah. Setelah menemukan orang kita, dia malah mengingatkannya untuk memanggil jabatan saat bekerja. Sama sekali tidak ada gaya playboy. Show kita setahun ini sudah menderita seberapa banyak? Mud. Setahun yang lalu, kita umumkan kebangkrutan keluar, lalu melemparkan Shuo ke Jiangzhou. Menyembunyikan identitasnya, menghilangkan khayalannya, meredam ketajamannya. Kalau dalam setahun tidak berhasil, dia akan dilarang masuk Jingdu selamanya. Setahun ini bisa membuat si pembuat onar ini berubah sebesar ini, sudah sangat berharga. Kekerasan di sekolah. Merundung teman sekelas. Menyenangkan ya? Tidak tahu, kelas 18 saya yang jaga. Kamu berani memukulku? Kau tamat, kau hancur, masa depanmu habis, kau tahu tidak? Ayahku kepala kepolisian, kau tahu tidak akibatnya memukulku? Aduh. Kepala kepolisian? Kalau begitu, sepulang sekolah, suruh ayahmu menemuiku. Perkenalkan diri. Fang Shuo. Ya, Fang Shu. Aduh, semula bagi di situ tuh satu. Jadi kau ini bos geng harimau hitam? Lain kali kalau berani lagi menggoda gadis di bawah umur, awas kubah kamu jadi geng kucing hitam. Dah. Tapi Shuo bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya anak kita. Kamu terlalu kejam. Sayang, bagaimana mungkin aku tidak sayang si bocah nakal itu? Tapi dia adalah calon penerus grup Fang di masa depan. Dan anak dari putri utama Shen Yunqing ini. Tantangan ini harus dia lewati. Untungnya tinggal 15 menit lagi. Semoga dia tidak gagal di akhir. Tuan Muda, saat kembali ke Jingdu nanti, semoga Anda mau membantu hamba tua ini bicara baik-baik. Hehe. Tante, saya cuma murid berprestasi. Tidak paham maksudmu. Hihi. Dasar sinting, cipratin aku. Hei teman, memaki itu tidak sopan. Sopan apaan sih? Kamu tahu nggak baju yang aku pakai ini semua merek apa? Kamu sanggup ganti nggak? Memang belum pernah pakai yang semurah ini. Oh, aduh, berani sekali kamu bicara seperti itu ke Joanna. Anak perempuan Kiao Chenger. Dia itu rentenir loh, geng preman. Selesai, anak ini tamat. Beresin menghalangi aku? Kakak, tinggal 10 menit lagi. Ayah masih menyuruhmu untuk mengujiku. Kakak? Bocah, berani menghina Kak Joanna kami. Sudah siap mati? Pukulannya lembek banget. Belum makan? Wah. Serang dia, hidup atau mati, nggak peduli. Gawat. Kenapa Tuan Muda dipukuli? Wah.
Tinggal 3 menit lagi. Matt. Ingat, jangan sampai aku lihat kamu lagi di sekolah. Kalau tidak, aku akan membuatmu selamanya berjalan dengan berlutut. Waktunya berburu. Aduh, Waduh, anak ini hebat beneran. Bukan, dia nggak tahu ini Joanna, kan? Zhang Long, Zhao Hu, bunuh dia. Berani sekali berlaku seperti itu ke Kak Joanna. Teman-teman, serbu. Barusan kamu yang pukul aku pakai kursi ini, kan? Jangan buang-buang waktu. Ayo sekalian. Amarah yang terkumpul setahun sudah terlampiaskan setengahnya. Setengahnya lagi. Entah Antauji bisa tahan atau enggak. Hahaha. Baguslah kau bisa membanggakan. Memenuhi janji setahun yang lalu. Lao Fang, kadang aku curiga, apa aku benar-benar anak kandungmu? Sampai menyuruh orang untuk menghajariku habis-habisan. Ini bagaimana? Siapa yang memukulmu? Xiao Shuo, kamu kenapa Xiao Shuo? Nggak apa-apa, Bu. Aku masih ada urusan. Aku belum balik ke Kyoto dulu. Aku tutup teleponnya. Demi kesenangan sesaat, berani-beraninya mengusik Joanna. Onaliu sampai al-Karilana sampai nyawa di sangat worth it. Iya benar, tahan saja nanti juga berlalu. Sangat disayangkan. Bocah. Pulang sana, bersihkan lehermu. Tunggu ajalmu. Yuber akan membiarkanmu. Kalian para penjahat. Setiap kali cuma bisa ucapin kalimat itu aja ya. Tuan muda, mobil sudah siap untuk tuang. Ketemu lagi, sayangku. Tuan muda, Tuan mau kemana? Mencari musuh. Akhirnya setahun ini terlewati juga. Xiao Taozi, ajak geng jalan-jalan. Siapa ya berani-beraninya mengusik Raja Neraka yang hidup ini? Respons aksi pada ini sangat cepat. Tapi kita juga tidak luput dari kesalahan. Rapat hari ini. Kepala Shen, telepon untuk Anda. Selama rapat berlangsung, tidak boleh diganggu siapapun. Aturan ini. James tidak tahu. Kepala Shen, sebaiknya Anda terima saja. Shen Yunzhou. Halo, Kak, ada apa?
Aku menitipkan Xiaoshua padamu karena kamu kepala Jiangzhou. Tapi Xiaoshua sampai, dihajar orang. Sampai seperti itu. Apa? Xiaoshua dipukuli orang? Shen Yunzhou, kalau berani jangan pernah kembali ke Kyoto lagi. Kak, dengerin aku dulu. Selidiki. Antauji ini bunga mawar yang kupilih khusus untukmu. Mau jadi pacarku? Ini gelang Cartier yang kubeli setelah hemat setengah tahun. Harganya 20.000. Kumohon, terimalah. Antauji, aku mau jadi anjingmu. Kuk. Mau? Ayah melarangku pacaran. Pertimbangkan aku. Kumohon, terimalah. Bilang aku, dengan maksud. Kumohon. Pertimbangkan aku, sungguh. Maaf, aku harus pulang. Minggir. Teman sekelas, mobilmu membuatku kaget. So hebat punya mobil sport. Cepat minta maaf pada Tauji. Semuanya, lihat. Anak orang kaya di jalanan mengganggu murid perempuan. Putri Qing Longhui. Antauji. Kalau bukan karena pernah melihat kemampuanmu membunuh tanpa berkedip, aku benar-benar percaya kau adalah bunga teratai putih. Teman sekelas. Nggak ingat sama sekali. Ini kan yang jepret. Jadi, lu tuh bos geng harimau hitam ya? Lain kali kalau masih berani mengganggu cewek di bawah umur, awas gua ubah lu jadi geng kucing hitam. Nona, Sisi salah. Maafin saya. Tadi tangan yang mana yang usil? Aduh, lu sampai berdarah. Pasti sakit banget. Cepet tempelin ini. Ini juga hasil jepretan lu, kan? Bangsat. Taman. Terima kasih. Gue paling benci perundungan sekolah. Foto-foto ini 8 dari 10 hasil jepretan nonaan. Maaf. Aku bener-bener gak tahu maksudmu apa. Aku harus pulang. Nonaan. Aku dan kamu tidak pernah bermusuhan. Juga tidak ada dendam. Tapi berkat kamu, karena foto-foto ini, aku harus bersikap rendah hati selama setahun. Hei, lu ngapain sih? Mau cabul ya? Lepasin. Kalau masih pegang-pegang cewek idaman gue laporkan polisi. Teman Fang, kamu keterlaluan. Antauji, akting bunga lili putihmu bagus banget. Sampai-sampai aku takut langsung memaafkanmu.
Pisau Qinglong Hui harus ditempa. Menyodok perut seperti ini tidak bisa membunuh orang gitu. Ayo kita bicara di tempat lain. Kamu harus kasih tahu aku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Di sini, kamu tidak akan pernah tahu. Nonaan mau kemana? Apa kamu diancam? Tenang, aku sudah telepon polisi. Terima kasih atas perhatian kalian. Dia ini pacarku. Cepat telepon bos. Anta Uzi, bicaralah. Kenapa kamu menyuruh orang menyelidikiku, sekalian menjerumuskanku? Sifatmu memang buruk. Yang mau menjatuhkanmu. Nambah satu aku pun nggak masalah. Anak kecil yang pura-pura bodoh. Aku nggak ada waktu main rumah-rumahan sama kamu. Temes kelas Fang. Kalau bergerak lagi, bisa mati loh. Hah? Masih usia main boneka Barbie. Ngapain ikut-ikutan main pisau? Mobilnya teman sekelas Fang. Kayaknya mahal ya? Punya selera. Legenda di dunia supercar. Cuma ada 3 di seluruh dunia. Tapi kalau mau pegang aku lagi, itu harga lain lagi. Permainan sudah selesai. Pertama kali lihat orang yang lebih gila daripada aku. Lumayan. Kayaknya aku nyangkut. Tolongin dong. Maaf ya, teman sekelas Fang. Aku ada janji makan siang sama ayah. Jadi aku duluan ya. Mau bunuh pacar sendiri? Sih, masa sih? Aku paling suka sama kamu, pacarku. Sekarang boleh kasih tahu aku alasannya? Kalau ketemu lagi nanti, jangan lupa bawakan jepit rambut baru untukku. Dah. Halo. Ternyata bunga pemangsa ya. Taoji. Ayah? Taoji. Ayah. Siapa dia? Berani-beraninya menculik putriku. Ayah, aku takut. Taoji, jangan takut. Ayah ada di sini. Siapa yang berani menyentuh harta karun An Waiting, aku akan bunuh dia sekarang. Ayah, jangan bunuh dia. Aku tidak mau ayah membunuh orang karena aku. Taoji, kamu terlalu polos. Nanti kalau begini, kamu akan mudah ditindas.
Tidak, maaf, Cap. Bukankah aku masih punya ayah? Meskipun sejak kecil tidak tinggal bersama ayah, tapi selama ayah ada, Taoji tidak takut apapun. Baik. Kalau begitu ayah ajak kamu pulang. Pergi lihat, berani-beraninya menyentuh putriku. Jangan sisakan yang hidup. Sia. Shen Yunzhou secara khusus menyuruh menyelidiki perusahaan keuangan keluarga Chiao kami. Selidiki sampai jelas. Murid penasional Fang Shuo itu dengan Shen Yunzhou sebenarnya apa hubungannya? Ayah, putri kesayanganmu sudah dipukul sampai begini. Ayah urus atau tidak sih? Aku sudah kebakaran jenggot. Kamu masih berani bicara? Fang Shuo itu sebenarnya siapa sih? Kenapa kamu harus cari masalah dengannya? Dia cuma anak miskin. Bisa punya latar belakang apa? Mana mungkin dia berhubungan dengan keluarga Shen, kepala Jiangzhou? Pasti ayah di luar menyinggung orang, malah menyalahkanku. Au? Halo, apa Fang Shuo mati? Xiao Shuo meninggal. Maaf, Ketua, ini kecelakaan. Jenazah tuan muda terjepit di dalam mobil sport itu. Mobilnya meledak. Tuan muda tidak sempat keluar. Ini kecelakaan. Ledakannya itu dibuat-buat. Selidik. Baik. Taoji, ayah pulang. Ayah, Duduk. Taoji, jangan salahkan ayah karena tega. Pria itu ayah sudah menyingkirkannya untukmu. Taoji. aku duluan ke kamar. Fang Shuo. Awas fight the Beikaisking. Sungguh mengecewakan. Selamat malam. Pacar. Sekarang kau punya hak untuk membalas dendam padaku. Pacarku mendengar kabar kematianku. Sepertinya sama sekali tidak khawatir ya. Khawatir? Dan tentu saja. Khawatir kamu mati terlalu cepat. Tidak cukup untuk kumainkan. Taoji, kamu memang gila ya? Soalnya mainan yang bisa sedikit menarik minatku. Mat, begitu saja. Aku akan tekad pus. Oh. Mau main apa? Kayak di gerbang sekolah, memberikan finishing move yang elegan, atau kayak di bar, memberikan plaster dengan penuh perhatian? Strategi ya. Ternyata Nonaan suka permainan tempur jarak dekat seperti ini. Fang Shuo sepertinya suka banget kabin ya. Pura-pura mati menipu semua orang. Khusus datang menemuiku. Kalau aku tidak menipu semua orang, bagaimana bisa datang menemui pacarku sendirian? Entah siapa yang kurang ajar ingin meledakkanku sampai mati. Untung pacarmu cerdik dan banyak akal, lagi lincah dan gesit, baru bisa lolos dari maut. Fang Shuo. Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padaku? Tentu saja aku suka kamu. Begini, setelah aku mati di perjalanan ke alam baka, ada kamu juga tidak akan terlalu sepi. Kalau begitu, masih tunggu apa lagi? Taoji, kamu sudah tidur? Ayah dengar ada suara di kamarmu. Wah. Aku baik-baik saja, Ayah. Benar-benar baik-baik saja. Bagaimana kalau ayah masuk dan lihat? Jangan.
Pergi dari sini. Jangan dong, di luar angin bertiup kencang dan hujan turun. Aku yang hampir mati ini datang ke kamar pacarku untuk menghindari angin tidak berlebihan kan? Apalagi, Lao Fang, ibuku dan pamanku sudah mengobrak-abrik seluruh Jiangzhou. Taoji, kamu kenapa? Benar-benar baik-baik saja, Ayah. Aku sudah berbaring. Ayah juga istirahatlah lebih awal. Sepertinya Nona An berpura-pura menjadi anak manismu lagi. Sedekari isi Erin dari sini. Atau aku indahkan Brian dan kematianmu menjadi kenyataan. Di saat seperti ini masih berani mengancamku? Fang Shuo, apa yang kau inginkan? Menurutmu? Beraninya kau. Taoji, aku masuk ya. Taoji, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Papa. Kalau begitu Papa mengganggumu istirahat. Memang keamanan rumah kita langkah-langkahnya sangat ketat, tapi tetap harus punya kesadaran keamanan. Mengerti? Tahu. Kalau begitu kamu istirahat lebih awal. Antauji, tunduk. Lain kali kita ketemu, ingat bawakan aku jepit rambut baru ya. Dadah. Jepit rambut baru. Seleranya bagus sih. 3 hari lagi, bawalah jepit rambut yang kubelikan itu datang ke pemakamanku. Sayang. Aku harus pergi. Karena yang meninggal harus dihormati. Xiao Shuo, klaim Zulbarna bersaing dalam doa paman ketekten. Syukurlah kamu baik-baik saja. Orang tuamu sekarang hampir gila. Kamu sekarang di mana? Aman? Sangat aman. Paman tenang saja, tidak akan mati. Lao Fang dan ibuku, tolong sembunyikan. Aku takut ibuku jantungnya tidak kuat. Sembunyikan? Bagaimana menyembunyikannya? Ayahmu sekarang mengerahkan semua kekuatan untuk menemukan pembunuhnya, bahkan menggali tanah sedalam 3 kaki untuk membalas dendam. Dia sekarang yakin kamu sudah mati. Biarkan dia menggali saja. Kebetulan, aku juga ingin tahu siapa yang begitu buru-buru ingin mengantarku ke liang kubur. Paman, tolong carikan data seseorang untukku. Siapa? Bos Asosiasi Qinglong, Putri An Weiting, yaitu An Taoji. An Weiting, Raja Bawah Tanah itu? Xiao Shuo, bagaimana kamu bisa berurusan dengan putrinya? An Weiting itu ular berbisa, sudah lama bersarang di bawah tanah Jiangzhou. Bahkan aku harus berhati-hati menghadapinya. Bagaimana kamu bisa berselisih dengan putrinya? Aku juga ingin tahu apa perselisihanku dengannya. Baik, itu rekonan informasi demi. Kenapa mudah-mudahan membawa gelang itu, gadis bernama Taoji itu, sudah kamu cari selama 6 tahun, masih belum ketemu. Kalau tidak ada urusan lain, aku tutup telepon dulu, Paman. Aku akan mempersiapkan urusan setelah kematianku. Pemakamanku besok, kamu harus datang dengan pakaian terbaik. Antauzi, sandiwara ini. Tanpa kamu sebagai pemeran utama wanita akan kurang seru.
Halo Bapak dan Ibu, saya pacarnya Fang Shuo. Shuo. Dia tidak pernah bilang punya pacar. Nanti juga ada kesempatannya. Siapa yang milih fotonya? Cepek banget. Pacar, aku mati dengan sangat menyedihkan. Semua salahmu. Menarik. Ini salahmu, kamu tidak pernah datang menemaniku. Ayo temani aku. Nakal. Kalau kamu sangat merindukanku, maka datanglah sendiri menemuiku. Foto. Foto itu bergerak Fang Shuo. Dia sedang berbicara denganku, dia bilang dia sangat kedinginan. Sangat kesepian. Foto itu bergerak. Tidak mungkin ini siang hari bolong. Gadis ini adalah pakar Feng Shui. Mungkinkah karena terlalu sedih mengalami halusinasi? Anak yang malang. Xiaoxuo sudah pergi menyiksanya sampai seperti ini. Tidak mungkin Fang Shuo tidak akan mati, dia pasti tidak akan meninggalkanku. Kakak ipar. Nona ini mengalami ketakutan. Biarkan aku bebonya beristirahat. Baik. Antau kau memang lebih gila daripada yang kubayangkan. Sampai-sampai aku harus menjemputmu sendiri. Baiklah, tunggu saja pacarku yang setan ini. Xiaoxuo, kamu keterlaluan mainnya. Kalau tadi ketahuan sama ayahmu, aku juga ikut kena marah. Dan si Antau ini... Dia baik-baik saja. Gadis itu sampai nangis. Tipuan kecil ini sudah dia ketahui dari awal. Dia malah nggak takut, malah balik nyerang. Alat jelekmu ini juga nggak bagus. Alat bagus ini juga bukan buat dipakai buat hal jahat kayak gini. Terus hal yang kamu minta, aku selidiki, sudah ada kabarnya Antau ini memang anak tunggal unwaiting, tapi masa kecilnya. Misterius banget, baru beberapa tahun. Trickerin muncul di publik. Oh. Nona muda, kamu baik-baik saja? Foto ini asli. Nggak apa-apa, cuma tipuan receh. Fang Shuo. Sasa Baidengas, nggak nyangka kamu bakal kayak gini. Mati aja sana, mati itu terlalu baik buatmu. Siapa suruh kamu di kantin menghina aku? What itu? Kamu siapa? Diam, si tua bangka, keluarga kecil, malah bikin upacara pemakaman besar-besaran. Nona, kalau bukan datang untuk melayat, silakan pergi. Nona, lihat foto si brengsek ini. Masih dipajang di sini. Pura-pura saja. Dan kalian? Hancurkan tempat sial ini, hancurkan sampai berkeping-keping. Biar dia lihat akibatnya macam apa kalau berani melawan aku, Joanna. Bahkan kalau sudah mati sekalipun, aku akan keluarkan mayatnya dan cambuk mayatnya. Apa yang kalian lakukan? Kalian berhenti! Saya bukan. Berit. Hancurkanin foto si mati itu. Kurang ajar. Aku lihat siapa yang berani menyentuh altar anakku. Kakek tua, aku Joanna, bukan orang yang menghormati orang tua dan menyayangi anak kecil. Sebaiknya minggir. Hell. Joanna, kamu tahu tidak siapa yang kamu lawan? Peduliku siapa kamu? Di Jiangzhou ini tidak ada orang yang tidak berani kusentuh. Bodoh. Kamu bilang siapa bodoh? Kem. Berani-beraninya kau pukul aku. Aku lawan
kau sampai mati. Dasar apa kau pukul aku? Ayahku saja tidak berani memukulku, dasar perempuan bajingan. Dasar anak kecil, berani-beraninya ganggu Kak Tiao. Kamu ini siapa sih? Kak Joanna, orang yang kau bawa kok galak banget. Aku cuma ingin melindungi sisa harga diri terakhir pacarku saja. Kalian begini benar-benar tidak sopan ya. Basa-basi. Serang dia, lumpuhkan dia. Sayang, pemakamanku seru tidak? Hantu? Hantu? Fang Shuo, bukannya kamu sudah mati? Pura-pura, mayat hidup. Ya ampun, benar-benar aneh. Shuo, anakku, kamu tidak mati. Kamu benar-benar tidak mati. Ibu hampir mati ketakutan. Bu, pelan-pelan. Kalau terus dipeluk, aku bisa mati beneran. Jadi hantu loh. Fang Shuo, dasar anak kurang ajar, pura-pura mati. Hal sebesar ini, berani-beraninya kamu jadikan bahan lelucon. Lihat saja hari ini, ayah bunuh kamu, aku... Lau Fang, di depan umum kasih muka dong. Muka? Muka ayahmu ini sudah habis dipermalukan olehmu. Kamu masih minta muka. Aku pukul kamu. Bu. Lau Fang, sudah cukup. Yang penting anak kita baik-baik saja. Sudah baik-baik saja, itu sudah cukup. Shuo, minta maaf yang baik kepada ayahmu. Ci, pergi. Aksi. Orang-orang dari keluarga Tiao satupun jangan ada yang terlewat, tahan semuanya. Kepala Shen apa tuduhannya? Kecepas kos kunin sekonteri. Pembersia merusak pemakaman orang lain, melakukan kekerasan cukup. Kepala keluarga Shen keluarga Fang kalian ini sebenarnya siapa? Fang Shuo, kau menipuku, aku tidak akan memaafkanmu. Joanna. Ayahmu Kiao Chenger. Dia sendiri saja sudah susah menyelamatkan diri. Kalau soal siapa aku, keluarga Fang. Keluarga Fang dari Kyoto. Lain kali, kau dan ayahmu yang rentenir itu, jangan salah pilih lawan, buka matamu lebar-lebar. Kyoto. Keluarga Fang. Bawa pergi. Siap. Tolongin dong. Enggak. Harus tolong. Ayah ibu perkenalkan Antauji pacarku. Halo Paman Tante. Halo? Bagaimana? Cantik ya? Dia sangat penurut kan? Sangat lembut. Dia memang gadis yang baik. Kamu berani memukul aku? Oke. Cukup penurut. Baik. Nanti di keluarga Fang, apa aku harus lebih rendah hati? Fang Shuo, si bocah nakal ini cari pacar lebih gila darinya. Nona and hello. Kalau begitu ayah ibu, aku dan pacar kecilku masih ada urusan. Kami pergi dulu. Bocah nakal. Fang belum puas memeluk ya? Aduh, sakit. Aduh. Antauji, kamu benar-benar lebih menakutkan daripada iblis. Kalau begitu ya, jauh-jauh dariku. Nona An, masih ada urusan yang belum selesai antara kita. Urusan apa? Antara kita ada urusan apa? Urusan apa? Di satu sisi, kamu merekam bukti kejahatanku dan memberikannya ke Lau Fang. Di sisi lain, setelahnya, kamu menyingkirkan para penjahat itu. Kamu yang menyebabkan kecelakaan, tapi di sisi lain membantuku di pemakaman. Antauji, aku jadi semakin penasaran padamu. Fang Shuo, sepertinya kamu keliru memahami satu hal. Oh? Dalam Palace perbudian ini, aturannya hanya aku yang berhak menetapkan. Nona An pasti pernah mendengar julukanku Raja Kematian, kan? Kamu tidak takut aku membunuhmu? Teman Fang, sepertinya kamu masih belum paham. Siapa yang jadi tuan di sini? Pacarku sepertinya sangat suka makan buah persik.
anak keluarga Fang sendirian ya. Hari ini kami akan mengajarimu apa itu aturan. Aturanku yang jadi aturan. Berdiri. Tunggu saja. Hei. Makasih. Siapa namamu? Aku akan membalas budimu. Balas budi tidak perlu. Panggil saja aku Tauzi. Bisakah aku menemuimu lagi? Tauzi kecil. Sudah jelas, yang mau membunuhmu. Ternyata ayah Antauji? Unwaiting. Ternyata dia. Tebakanmu benar. Di rekaman, dia memang menyusupkan banyak orang untuk menyelidikimu. Dan setelahnya, dia pergi ke lokasi kecelakaan untuk menyelidiki. Tidak mungkin salah. Permainannya semakin menarik. Xiao Shuo, dosa ini tidak boleh kau urusi. Si tua bangka ini, biasanya aku memberinya sedikit kelonggaran, sudahlah. Tapi sekarang dia berani menyentuh keponakan Shen Yunzhou. Dia merasa hidupnya terlalu panjang. Paman, apa Paman masih punya data tentang Antauzi? Bukan baik tadi lecak, dia ada di sini. Sudah terlalu lama. Paswani nama data inti Qinglong Hui. Rebels kemanin di insiden itu sangat besar. Tapi, kudu justru mak awagan usianya menarik. Antauzi ini sebelum usia 15 tahun. Mercury tidak tinggal di samping and waiting. 6 tahun yang lalu baru dijemput pulang. 6 tahun yang lalu. Kebetulan sekali. Kebetulan apa? Paman, urusan keluargaan jangan ikut campur dulu. Aku sudah punya rencana. Xiao Shuo. Tauzi, anak itu di pemakaman tadi. Sebenarnya bagaimana sih? Nggak ada apa-apa. Dia jelas-jelas sudah mati. Kok bisa hidup lagi? Terus lagi. Apa maksudnya dia bilang pacarnya? Itu artinya apa? Kapan kamu sama bocah keluarga Fang itu jadi dekat? Ayah, kematiannya itu palsu. Pemakamannya juga palsu. Kalau soal pacar, yang ini beneran. Kamu barusan bilang. Apa yang beneran? Ayah, maksudku Fang Shuo itu pacarku. Antauzi, kamu tahu nggak kamu lagi ngomong apa? Bocah keluarga Fang itu bisa sembarangan kamu mainin? Kamu tahu Fang Kuan si rubah tua itu seberapa overprotective-nya? Terus ada lagi paman dia yang jadi kepala itu, Shen Yunzhou. Keluarga mereka lautannya terlalu dalam. Aku Tasiu. Kamu nggak tahu. Keluarga Kiao yang bodoh itu udah disikat habis sama Shen Yunzhou sampai ke akar-akarnya. Cuman karena mereka ngancurin batu nisan si Fang Shuo yang mati itu. Sekarang kamu malah bilang ke aku, dia pacarmu? Ayah anak perempuan keluarga Kiao itu salah sendiri. Apa hubungannya sama kita? Ayah terlalu tegang. Antauzi, aku peringatin kamu. Jauh-jauh dari dia. Latar belakang keluarganya terlalu kuat. Airnya terlalu keruh. Bukan urusan yang bisa kita sembarangan ikut campur. Ayah cuma punya kamu satu-satunya anak perempuan.
Aku nggak boleh biarin kamu kenapa-kenapa sedikit pun. Soal si Fang Shuo itu, aku akan cari kesempatan buat nyelesain dia. I'm waiting. Aku juga peringatin ayah. Urusanku sendiri, aku yang atur. Sebelum aku mati-matian, aku nggak izinkan siapapun nyentuh dia. Termasuk ayah. Kamu sampai-sampai demi anak itu mengancamku. Ayah, ini bukan ancaman, ini pemberitahuan. Aku sudah kenyang. Silahkan Bapak nikmat. Datang tanpa diundang. Apakah teman sekelas Fang merasa rumahku keamanannya terlalu longgar, atau masih merasa aku terlalu mudah diajak bicara? Bukan keduanya. Hanya merasa. Beberapa urusan, beberapa hal. Harus di saat malam sunyi hanya berdua kita. Baru bisa dihitung lebih jelas juga lebih puas. Oh, teman sekelas Fang. Mau hitung bagaimana? Ingin membunuhmu. Tapi aku tidak tega. Fang Shuo, kamu tahu orang terakhir yang berani menyentuhku seperti ini. Sekarang ada di mana? Tahu. Bukan terkubur di tanah Feng Shui mana, yaitu terombang-ambing di pelabuhan mana. Kalau begitu kamu juga mau coba? Aku berbeda dengan mereka. Aku adalah pacarmu. Darah Fang juga berasa seperti persik. Antauji. Ternyata selama ini kamu terus menggangguku. Karena naksir diam-diam. Sok tahu. Antauji. 6 tahun yang lalu, pernahkah kamu ke Kyoto? Di sebuah gang kecil yang kumuh, menyelamatkan seorang anak laki-laki? Kyoto? Tidak, ayahku sangat ketat. Sebelum kenal kamu, aku bahkan belum pernah keluar Jiangzhou. Jangan-jangan Fang salah orang, toh karena hutang asmara terlalu banyak, jadi ketukar? Oh ya, kamu sama dengannya. Memiliki sepasang mata yang dingin. Namamu Antauji, namanya Xiao Taozi. Dan lagi, dia kehilangan ini. Oh, kebetulan sekali. Jepit rambut persik, gelang persik, keterikatan Fang pada persik sungguh dalam ya. Sayangnya, aku tuh bapak persikmu. Fang Shuo, berani sekali kau. Pakan. Selamat malam. Tangkap dia, patahkan kakinya, lemparkan ke laut untuk makanan ikan. Berhenti. Antauji, apa yang kau lakukan? Antauji, sepertinya ayahmu tidak terlalu puas dengan calon menantunya ini. Anak kecil keluarga Fang. Kau pikir aku tidak berani berbuat apa-apa padamu? Berani-beraninya kau memanjat jendela putriku. Ku Ari mau membuatmu tahu apa artinya hidup lebih menderita daripada mati. Lanjutkan serangannya. Ayah, jangan kau sentuh dia. Tauji, kau masih mau melindunginya? I'm waiting. Urusanku bukan urusanmu. Dia pacarku. Antauji, kamu gila? Kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Dia dari keluarga Fang. Mereka adalah musuh bebuyutan kita. Dia tadi masih mau macam-macam sama kamu. Kamu malah
Aku memang suka dia. Kalau kamu mau bunuh dia, bunuh aku dulu. Baik. Baik. Kamu benar-benar anak perempuan baikku. Demi seorang pria, ayah pun kamu tinggalkan. Baik. Kalau dia tidak pergi, aku yang pergi. Nona An, demi aku, sampai-sampai ayah kandungmu kamu usir. Kebaikan hati ini benar-benar membuatku terharu sekali. Sepertinya hubungan kita sebagai pacar bisa dibilang sudah resmi. Fang Shuo, jangan terlalu jumawa. Aku melindungimu bukan karena kamu, tapi karena permainanku belum selesai. Kamu pikir, aku akan dengan mudah melepaskanmu? Kamu benar-benar bukan Xiao Taozi. Diam. Aku sama sekali tidak tahu soal geng apapun. Apa itu Taozi? Fang Shuo, jangan berkhayal. Tidak tahu, An Taozi. Lihat mataku, katakan sekali lagi. Pemilik gelang ini, apakah kamu? 6 tahun yang lalu, gadis kecil yang membantuku berdiri, apakah itu kamu? Bukan aku. Minggir saja. Xiao Taozimu itu sudah lama mati. Fang Shuo, lihat baik-baik. Yang berdiri di hadapanmu ini adalah An Taozi, putri dari perkumpulan naga hijau. Dan kamu hanyalah mangsaku. Baiklah, An Taozi. Aku ingin lihat, pada akhirnya, siapa yang akan memburu siapa. Permainan ini akan kutemani sampai akhir. Sayang, kamu nilailah. Gampang ya buat aku? Aku susah payah merawatnya. Salah. Aku mengeluarkan harta karun, menumpuknya, untuk membesarkan putri kita. Cantik jelita. Tapi apa jadinya? Tapi dia direbut oleh si bajingan kecil dari keluarga Fang itu. Dia bahkan memanjat jendela. Dia berani mencium. Dia berani mencium putrimu. Bocah keluarga Fang itu benar-benar brengsek. Bajingan. Pengacau. Aku sudah bilang ke bocah Fang itu untuk menjauhi Taoji. Dia malah demi dia membentakku. Dia bahkan memanggilku dengan nama Anne Waiting. Urusanku jangan kau campuri. Aduh, hatiku, sayang. Hatiku ini sungguh dingin membeku. Anak kesayangan kita, dia tidak lagi dekat denganku. Sayang, putri kita ini dia sudah tidak sayang lagi padaku. Hidupku ini buat apa lagi? Kamu bawa aku pergi saja. Siapa? Kalau sampai ada yang lihat, malu besar nantinya. Semua salah Fang Shuo, si binatang kecil itu. Ini belum berakhir. Istri, tenang saja. Kebencian antara keluarga An dan keluarga Fang yang sedalam lautan darah ini, aku sama sekali tidak akan melupakannya. Apalagi membiarkan Taoji terlibat dengan keluarga Fang. Fang Shuo harus mati. Lao Chen, ini aku. Anak perempuan keluarga Ciao Ciao Ana itu. Di penjara juga cuma buang-buang makanan. Atur sedikit. Buatkan izin keluar penjara untuk berobat. Atau karena kurang bukti, lepaskan saja. Prosedurnya harus legal dan sesuai aturan. Jangan tinggalkan celah. Ya, sekarang juga.
Kebaikanmu kuingat. Kali ini Tao Ji pasti tidak bisa lagi mencari kesalahanku, kan? Xiao Ana adalah musuh terbuka keluarga Fang. Orang yang sudah terpojok. Dan sangat membenci keluarga Fang. Dia adalah pisau yang paling tepat. Nona Qiao, semua prosedur sudah selesai. Berdasarkan bukti baru dan penilaian kondisi kesehatan Anda untuk sementara dibebaskan. Silakan. Katakan Tuan Muda Fang, kamu ini ada urusan apa sih sebenarnya? Dia itu benar atau bukan si Tao Ji kecil? Paman, apa kamu sudah menyelidikinya dengan baik untukku? Stop. Aku bukan pamanmu. Kamulah pamanku, gitu aja ya. Soal informasi asosiasi King Long ini, kudapat sudah kusampaikan semua pada Tuan Muda Fang. Kakak ipar, kenapa kalian datang? Aku datang untuk melihat paman kalian. Antara keponakan dan paman, sebenarnya ada berapa banyak hal yang kalian sembunyikan dariku? Fang Shuo, kamu jelaskan dengan jelas padaku. An Taoji, putri An Weiting, putri sulung grup Naga Hijau. Dia adalah pacar manis yang kamu cari itu? Shuo, nak. An Weiting itu orang macam apa? Bos dunia hitam. Tidak tahu berapa banyak nyawa yang sudah terhapus oleh tangannya. An Taoji adalah putri An Weiting. Ini terlalu berbahaya. Ibu, ayah, sebenarnya An Taoji bukan pacarku. Benarkah? Tapi sebentar lagi akan jadi. Bangsana, maksudmu sebentar lagi akan jadi apa? Ayahnya mengirim orang untuk membunuhmu. Kamu masih membelanya? Itu dua hal yang berbeda. Aduh, Shuo. Kamu mau bikin ibu mati marah ya? Gadis itu seperti ular berbisa. Dia mendekatimu ada tujuannya. Dia bukan si Tao kecilmu. Si Tao kecilmu mana mungkin dia bisa menjadi putri dunia hitam yang kejam itu? Apakah dia atau bukan, aku akan mencari tahu sendiri. Tapi sebelum itu, tidak ada seorang pun yang boleh mengambil keputusan untukku. Baik. Waduh. Kamu sudah berani melawannya? Bahkan omongan orang tuamu sendiri tidak kamu dengar. Fang Shuo, aku peringatkan kamu. Kalau kamu masih saja keras kepala, terus bergaul dengan keluarga An, berkutat bersama mereka, sampai menimbulkan bencana besar, maka jangan harap keluarga Fang akan menutupi kesalahanmu. Kesalahan yang kamu buat sendiri, kamu tanggung sendiri. Halo, Joanna. Mengacau. Oke tahu, segera ke sana. Joanna sudah dibebaskan. Sedang merusak bar kita. Joanna? Kenapa dia bisa dibebaskan? Urusanku sendiri, akan kuselesaikan sendiri. Tak perlu kau yang urus. Fang Shuo, berhenti! Xiao Shuo. Yunzhou cepat kirim orang untuk mengikutinya. Jangan Bert. Kalau sudah, dia tidak mau kita ikut campur. Biarkan dia selesaikan sendiri. Kak Shuo, Joanna bawa lebih dari 10 orang. Semuanya orang-orang nekat. Mereka bawa senjata. Orang-orang kita terjebak di dalam. Beberapa terluka. Tahu. Bersihkan tempat ini. Tutup pintunya. Siap. Hahaha. Hancurkan semuanya buat gue. Fang Shuo. Keluarga Fang. Omong kosong. Di mata gue, lu itu bukan apa-apa. Kakak Joanna hebat, biar keluarga Fang tahu. Akibatnya kalau berani macam-macam sama kakak. Betul. Kota Jiangcheng ini harus kakak Joanna yang pegang kendali. Wah, besar sekali mulutmu. Siapa yang melukai? Kak Shuo.
Ya mereka berdua ini yang paling kejam. Kalian lagi, dua anjing ini. Joanna, aku tidak menyangka kau punya kemampuan ini. Bisa keluar dari bawah hidung keluarga Shen dan dibebaskan. Entah orang hebat mana yang menolongmu. Ingat, kau tidak pernah melihatku. Apakah keluarga Chow bisa bangkit kembali? Semuanya ada di tanganmu. Wah. Fang Shou, aku peringatkan kau kalau maju satu langkah lagi. Lehernya bisa patah. Joanna, kau cari mati berani mengganggu orang keluarga Fang. Beberapa hari tidak bertemu. Sudah ada trik baru lagi. Keluarga Fang kalian bukan paling suka mengaku-ngaku sebagai dermawan. Kalau hari ini di tempat keluarga Fang kalian ada yang mati, maka bagi pengaruh keluarga Fang kalian bisa besar dampaknya. Wahahaha. Seorang manajer bar harganya berapa sih? Bisa ditukar dengan nyawa. Teman-temanmu ini? Fang Shou, jangan pura-pura lagi. Keluarga Fang kan tidak melukai orang tak bersalah. Kalau hari ini ada yang mati lagi, nama baik keluarga Fang akan hancur. Shen Yunzhou pun tak bisa menolongmu. Nama baik? Kau pikir aku peduli dengan itu? Kau terlalu menganggap dirimu penting, dan juga terlalu menganggap aku. Baik, Fang Shou, sekarang kau bahkan tak peduli dengan nyawa Sandera? Kalau begitu... Tunggu. Bukan Fang Shou tidak peduli. Aku takut kalau aku mati, nanti di neraka ketemu kamu lagi. Sial banget. Kau, jangan banyak omong. Kalau begitu, kita ajak orang-orang ini main game. Berani tidak? Game? Coba katakan, biar kulihat otakmu yang dipenuhi amarah dan ketakutan ini bisa memikirkan permainan menarik apa. Ayo kita main permainan yang sederhana saja. Putar botol. Siapa yang kena? Dialah yang kalah. Jari tangannya akan dipoeng. Gila, kamu gila. Kak Shuo, jangan hiraukan dia. Baiklah. Tapi memotong jari mereka terlalu membosankan. Aku mau jari. Tentu saja. Kalau kalah, tanganku juga bisa kau ambil. Kak Shuo. Fang Shou, jangan keterlaluan. Percaya tidak kalau aku akan mengajakmu mati bersama? Mati bersama? Kau pantas, Joanna. Kau bahkan tidak pantas jadi lawanku. Sekarang kau bisa berlutut dan minta maaf padaku. Atau mainkan permainan ini dan pertaruhkan jarimu. Baik, mainnya main. Kedua tanganmu akan kuambil. Hahaha. Bocah, kau sial. Kak Joanna, tangan yang mana? Tuan Fang, silakan. Fang Shuo, jangan keterlaluan. Joanna, cara kamu curang sama buruknya dengan dirimu. Sangat buruk. Hai kau, apa yang tahu semangkan? Di dalam botol ini ada pelumas dengan sifat khusus apa? Cukup sedikit ditekan, pusat beratnya langsung bergeser. Trik kecil seperti ini sudah kubosanin sejak umur 8 tahun. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kamu curang. Kalah ya terima saja. Mau ku paksa? Atau kamu yang melakukannya sendiri? Bukan begitu. Ya kok ayahku dia. Ayahmu? Chow Cheng Er sekarang sendiri saja sedang susah sendiri.
Sedangkan kamu, tangan kiri atau tangan kanan? Tuan Fang. Kakek Fang, aku mohon padamu. Aku mohon, lepaskan aku. Ada yang menyuruhku. Orang itu yang membebaskanku, lalu menyuruhku memfitnahmu. Jangan bicara. Kamu tidak ingin tahu siapa yang ingin mencelakaimu? Siapa yang mencelakaiku, aku sendiri yang akan menghadapinya. Sedangkan kamu, di kehidupan selanjutnya, jadilah orang baik. Teman sekelas Fang, pekerjaan kasar seperti mengurus mayat mana bisa kau lakukan sendiri? Kamu datang sejak kapan? Sejak mulai memecahkan botol pertama. Siswa Fang, kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau begitu, apa saran Nona An? Pekerjaan kotor dan berat sudah ada ahlinya. Ayah dan anak keluarga Kiao sudah membuat banyak masalah. Sudah seharusnya mereka bertanggung jawab. Bukan begitu? Serahkan saja padaku. Aku jamin akan bersih. Tanpa meninggalkan jejak. Serahkan padamu? Nona An bermaksud menegakkan keadilan? Atau membersihkan rumah tangga? Baik. Hari ini aku kasih kamu muka. Tapi soal ayahmu melepas anjing menggigit orang, masalah ini, bagaimana? Apa maksudmu, siswa Fang? Ayahku mana mungkin melakukan hal seperti itu? Fang Shuo, dasar brengsek. Lepaskan aku, Fang Shuo brengsek, brengsek. Orang-orang ini, bawa kembali untuk bosan. Kirim balik. Siap, Kak Shuo. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Xiao Chenger adalah ayahmu, pisau yang dikeluarkan. Kamu tahu. Aku juga tahu. Ayahku menyuruh orang untuk membunuhmu. Sekarang, kamu bunuh aku? Sang Fededel. Aku sama sekali nggak peduli siapa yang mau bunuh aku. And waiting. Xiao Chenger. Mereka cuman badut-badut. Lalu kamu peduli apa? Yang aku pedulikan adalah kamu. Kamu ini si Momo atau bukan? Yang 6 tahun lalu membantuku berdiri. Pemilik gelang tangan ini, apakah benar kamu? Katakan padaku. Fang Jian. Fang Shuo. Udah senam 7 tahun, kenapa kamu masih belum kapok juga? Sudah kuduga, kamu memang persik kecil. Saat kamu memandangku, matamu... Memang iya, lalu? Orang yang menyelamatkanmu 6 tahun lalu adalah aku. 6 tahun kemudian? Memanfaatkanmu membiarkan ayahku membunuhmu juga aku. Aku sudah bukan lagi persik kecil yang ada di ingatanmu. Aku adalah An Taozi, putri sulung klan Naga Hijau. Permainan berburu kita ini sudah tidak bisa dihentikan lagi. Entah kamu ingin membalas budi atau membalas dendam. An Taozi, kamu mengaku bahwa kamu adalah persik kecil, itu sudah cukup. Lainnya tidak penting. Mulai sekarang, aturan permainan ini akan kutetapkan sendiri.
Akui saja, Xiao Taozi. Apakah kamu 6 tahun yang lalu, saat menyelamatkanku, sudah jatuh cinta padaku? Pernahkah kamu melihat pemburu mana yang jatuh cinta pada mangsanya sendiri? Kamu adalah pacarku. Ini kan kamu sendiri yang mengaku di gerbang sekolah. Sudah pulang? Dengan si brengsek kecil dari keluarga Fang itu. Bersenang-senangkah? Ayah, tolong perhatikan kata-katamu. Fang Shuo sekarang adalah pacarku. An Taoji, kamu sebenarnya masih ada atau tidak di matamu aku sebagai ayah ini? Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ayah, aku sangat jelas apa yang aku lakukan. Kamu tidak tahu. Kamu sedang main api. Main api keluarga Fang. Itu adalah jurang yang melahap orang tanpa menyisakan tulang. Bukankah kamu juga suka main api? Pisau bernama Joanna itu bagaimana? Yang menggunakannya dengan lancar? Joanna yang mana? Kalau hari ini Joanna berhasil membuat keributan dan tak sengaja membunuh Fang Shuo, ayah juga akan mendapatkan keinginanmu, kan? Bukan begitu? Itu juga adalah upaya ayah untuk membantumu menjauh darinya. Taoji, aku sudah memperingatkanmu. Keluarga Fang bukan lawan yang mudah. Kamu malah tidak hanya tidak mendengarkan, tapi malah semakin menjadi-jadi. Apa kamu merasa sayapmu sudah kuat? Sekarang Qinglong Hui sudah tidak muat untukmu? Atau kamu sudah pusing kepala dibutakan oleh si tampan itu? Kapan aku pernah punya sayap? Ayah masih tidak puas dengan anak perempuan patuh ini? Taoji, jangan kira aku tidak tahu. Bocah Fang Shuo itu bisa lolos berkali-kali. Bukankah karena kamu diam-diam melindunginya? Kamu pikir kenapa saat itu aku mengambil foto itu dan menyerahkannya ke keluarga Fang? Aku memang untuk melindunginya. Hanya dengan mengurungnya di tempat yang tak terjangkau olehmu dan aku, dia baru bisa menghindari balas dendam gilamu saat itu. Bukan begitu? Itu adalah upaya ayah untuk melindungimu. Tidak perlu. Taoji. Ibuku juga mati di bawah perlindunganmu. Bukan begitu? Taozi, ketemu pacar, sapaan aja nggak? Dingin banget sih. Wah, Fang Xiaoxiang kelihatannya santai ya. Sampai sengaja datang ke sekolah buat ngejar aku. Aku sibuk. Mau belajar. Belajar? Belajar apa? Belajar cara yang elegan untuk membuat hidup orang sengsara. Atau belajar cara tepat untuk memberi pukulan terakhir. Kamu salah. Putri dari Qinglong Hui ini semakin banyak belajar, semakin banyak tahu, maka orang-orang malang di dunia ini akan semakin sedikit. Ini namanya menegakkan keadilan. Fang Shuisheng. Ngalangi jalan. Taozi. Ngomong ngawur kayak gini, cocok banget sama seleraku. Dengar belum? Yang siang tadi, lelang kelas atas itu. Iya, barang lelang andalannya. Katanya sih sebuah kalung peach blossom. Gantungannya berbentuk persik, dihiasi berlian merah muda. Ya ampun, ini harga buka lelangnya aja hampir sama kayak nyawaku. Orang kaya itu beneran... Tampaknya, kelas menegakkan keadilan harus diundur dulu. Ayo, ajak kamu main yang seru. Nona kalian lebih aman bersamaku daripada bersama bos kalian ratusan kali lipat. Tunggu di sini. Bapak Ibu, tolong tunjukkan undangannya. Tidak punya. Maaf, ini adalah lelang pribadi. Tanpa undangan dilarang masuk. Wah, sekarang ini bocah kampung macam apapun berani mendekat ke sini. Tidak lihat-lihat dulu ini tempat apa. Iya, betul Tuan Muda Chen. Lihat penampilannya yang lusuh. Baju yang layak saja tidak punya.
berani-beraninya menyusup masuk. Jangan-jangan mau memata-matai? Anda pemilik tempat ini, ya? Silakan masuk. Kamu, bukannya kamu pemilik lelang? Sekarang dialah. Ayo pergi. Cara Fang Xiao menyelesaikan masalah memang langsung ya. Jadi anak orang kaya. Memangnya cuma segini untungnya? Para hadirin sekalian, selanjutnya adalah barang istimewa penutup lelang ini. Tao Ji Yao Yao. Sebuah kalung persegi terbatas yang diukir dan disematkan dengan hati-hati dari berlian merah muda kelas atas. Murni dan sempurna. Maknanya indah. Hanya ada satu di dunia ini. Harga awal 5 juta. 5.500.000. 6 juta. 7 juta. Chen Xiao, aku mau kalung perseginya. 10 juta. 10 juta. Tambah 1 jenggot. Bapak, penawaran kami naik per 500.000. 15 juta. 15 juta. Tambah 1 jenggot. Hei, jangan kira kamu baru masuk langsung sok jago. Kamu punya kemampuan apa sampai berani saingin aku di sini? Kekuatan uang, apa itu termasuk? 30 juta. 100 juta. Laku 100 juta. Selamat kepada bapak ini. Maaf, saya menang, hadirin sekalian. Pacar saya suka. Tuan Fang, ternyata Tuan muda dari keluarga Fang di ibu kota. Ibu kota. Keluarga Fang. Akui saja. Kamu dari dulu suka sama aku, iya kan Xiao Taozi? Oh. Sekarang Fang Xiao bisa membaca pikiranku ya? Membaca pikiran? Aku adalah pemburumu. Dan juga buruanmu. Kamu tahu, kita sudah lama tak bisa membedakannya. Kamu adalah putra sulung keluarga Fang. Aku pun adalah putri sulung Qinglong Hui. Antara kamu dan aku, tidak pernah ada kita. Kadang-kadang aku benar-benar ingin menyobek mulutmu. Untuk melihat sekeras apa itu. Alasan kamu tidak berani mengatakan suka padaku adalah karena kamu khawatir. Bos Qinglong Hui Unwaiting adalah ayahmu, tapi dia berkali-kali ingin mencabut nyawaku. Kamu khawatir Qinglong Hui dan keluarga Fang saling bermusuhan, secara alami bertentangan. Kamu juga khawatir karena foto-foto yang kamu ambil membuatku di tempat sial di Jiangzhou itu berpura-pura setahun lamanya. Benar kan? Tebakannya setengah benar. Utang ayahmu. Sandiwara Joanna. Daisif kena yang kamu pesang. Semua itu tidak penting. Yang penting adalah Anta Ozi, aku menginginkanmu. Tidak peduli apakah kamu putri bos Qinglong Hui atau si iblis kecil yang memukul orang dengan tongkat bisbol. Aku pasti akan memilikimu. Benar-benar gila dari ujung ke ujung. Sejak kamu di gerbang sekolah mengatakan dia adalah pacarku, aku sudah gila. Sejak aku tahu kamu adalah si persik kecil itu, aku sudah tidak akan pernah bisa sadar lagi. Fang Xiao, ayahku ingin membunuhmu. Enggak apa-apa. Suruh saja dia datang. Dia mau membunuhku bukan cuma sekali 2 kali. Aku kuat. Nggak bakal mati. Kalau aku yang bikin kamu ditahan setahun, kamu juga nggak apa-apa? Meski aku nggak tahu kenapa kamu melakukan hal itu, tapi
Kalau bukan karena foto-foto yang kamu ambil itu, mungkin aku masih di Kyoto jadi preman dan gak bakal ketemu kamu. Jadi aku sudah paham. Asalkan bisa bertemu denganmu, ditahan 10 tahun lagi aku juga rela. Gila. Orang gila cocok dengan iblis. Bukannya pasangan yang sempurna. Saudara Fang, apa kamu sedang mengungkapkan perasaan padaku? Antauji, aku suka kamu. Xiao Taozi, mulai hari ini aku akan membuat keluarga Fang dari atas sampai bawah semua paham satu hal kamu, Antauji. Adalah orangku. Si gila sok jagoan gaya lo besar banget ya. Kalau gitu lo mending siap-siap menyambut. Salam dari Asosiasi Naga Hijau besok. Kemarahan ayahku. Bukan cuma dengan beberapa kata-kata manis bisa dengan mudah mereda. Bagus, kebetulan utang lama dan baru kita selesaikan sekalian. Seberapa besar kemarahannya aku terima semuanya. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Si gilaku. Besok aku jemput kamu Xiao Taozi. Abu masih pingat ceplam. Pang Shuo. Zhao Shui hampir sampai perkataanku sudah tidak didengarkan. Setiap hari bergaul dengan Antauji kamu ini apa? Merasa nyawamu terlalu panjang? Atau merasa bisnis keluarga Fang terlalu kokoh? Lau Fang. Xiao Shuo, bicara yang baik-baik. Ibu. Ayah. Aku kesini bukan untuk mendengar omelan kalian. Tapi untuk memberitahu kalian. Antauji dia pacarku. Sekarang dan selamanya. Tidak ada yang boleh menentang. Termasuk kalian. Kau anak durhaka. Demi seorang anak gembong, kau berani melawan keluarga sendiri. Kau tahu tidak, siapa An Waiting itu? Darah yang menempel di tangannya cukup untuk menenggelamkanmu 10 kali. Bagaimana kau bisa tahu, Antauji, seberapa berbahayanya dia? Xiao Shuo, ibu mohon padamu. Di dunia ini ada begitu banyak gadis. Pasti kau bisa menemukan yang lebih baik. Ibu, gadis yang lebih baik sekalipun, dia bukan Xiao Taozi. Latar belakangnya tidak penting. Yang penting dia adalah dirinya. Kau tidak takut suatu hari nanti An Waiting membunuhmu? Kalau An Waiting mau membunuhku, silakan saja datang. Tapi kalian, jika karena latar belakangnya menentang hubunganku dengannya, bahkan menggunakan cara apapun untuk memisahkan kami, jangan salahkan anakmu tidak mengindahkan ikatan keluarga. Bangsat kau! Kalian juga tahu, orang dan hal yang kuanggap penting, dewa sekalipun datang tidak akan bisa menghentikanku. Ibu, ayah, selamat malam. Sudah pulang. Ya. Taoji, selama bertahun-tahun ini, kamu tidak pernah melawan keinginan Bapak. Sifat baik yang tidak berbahaya itu, anak baik itu, sudah kubosankan memerankannya. Memerankan? Saat ibu meninggal, dia bilang padaku, ZR, harus jadi anak baik.
harus nurut. Harus berusaha bertahan hidup. Jadi, aku membebaskan ya anak baik selama lebih dari 10 tahun. Sudah bertahun-tahun aku memerankannya, memerankan untuk dilihat semua orang. Juga memerankan untuk dilihat Bapak. Kamu adalah harta karun di telapak tangan Unwaiting ini. Kenapa kau sampai seperti ini? Awalnya cuma ingin bertahan hidup, lalu jadinya terbiasa. Tahukah Bapak apa arti Feng Shui bagiku? Dia adalah dalam hidupku yang berantakan ini. Satu-satunya hal nyata yang bisa kurai. Feng Shui lagi. Bapak, aku sudah dewasa. Jalanku sendiri akan kutempuh sendiri ya. Feng Shui sudah kupilih. Entah Bapak terima atau tidak. Meski aku tidak tahu alasan Bapak berkali-kali menyakiti Feng Shui, tapi jangan sampai aku temukan lagi hal-hal serupa. Kalau tidak, aku tak akan keberatan kehilangan putri ini. Sampai di rumah. Kamu gimana? Dihukum berat sama keluarga. Dihukum? Ayahku marah sampai hampir kena serangan jantung. Ibuku nangis banjir air mata. Tapi semua yang perlu dikatakan sudah kukatakan. Keluarga Fang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Iya, ayahku memang tidak bilang apa-apa. Tapi pasti di dalam hati dia juga tidak enak. Bagus sekali, si iblis kecilku. Sepertinya di kedua pihak kita berhasil membongkar meja. Cuma membongkar meja saja, badai. Bye-bye, DP. Aku tahu. Tauzi kecil. Ingat ya, apapun yang terjadi, masalah sebesar apapun, aku yang akan menanggungnya. Kamu cukup berdiri di belakangku saja. Besok mau makan apa? Yang Master Fang, masih ada mood mikirin itu? Masalah sebesar apapun, tetap harus makan. Rayakan kita baru saja mendeklarasikan perang ke seluruh dunia. Sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa besok. Ayah, ada hal lain? Dear, kau membenciku. Ibumu. Jangan sebut-sebut ibuku. Kamu selalu bilang mau melindungi dia. Dia sudah tiada. Dialah yang menahan peluru yang mau bunuh kamu. Sayang. Ya. Aku benci. Aku benci kamu melibatkan dia dalam urusan kekerasanmu. Aku benci kamu. Make what you hidup seperti boneka tanpa jiwa. Baik. Kamu benci aku terima. Aku yang tidak berguna. Aku Unwaiting. Yang bersalah padamu dan ibumu. Tapi sekarang, aku harus beritahu kamu kebenarannya. Kamu sudah dewasa. Keputusan ada di tanganmu. Maksudmu apa? Peluru itu ditembakkan oleh keluarga Fang. Keluarga Fang dari Jingdu. Untuk menyingkirkan saingan, untuk apa yang mereka sebut peta bisnis mereka menyewa pembunuh. Fang Kuan, Shen Yunqing, mereka berlumuran darah ibumu. Tuan Fang. Bagaimana dengan Antauji? Aku datang untuk menjemputnya. Nona, dia sudah tidak di dalam negeri lagi. Tidak di dalam negeri? Maksudnya apa? Dia sedang berlibur atau...
Tuan dan Nona telah pada dini hari kemarin beremigrasi ke Kanada. Tanggal kepulangannya belum ditentukan. Kalau begitu, apa dia meninggalkan pesan untukku? Bahkan satu kata pun boleh. Atau meninggalkan sesuatu. Ini... Nona pergi dengan sangat terburu-buru, tidak meninggalkan apa-apa. Tuan sudah memerintahkan. Mohon mulai sekarang jangan datang lagi ke sini. Xiao Taozi, kamu jelas-jelas sudah janji hari ini mau makan bersamaku. Xiao Taozi, kamu di mana? Antauzi. Keluarlah Antauzi. Si Persik, kamu di mana? Sampai besok. Sampai besok orang kilak. Mas, Nansen adalah pacarku. Kita belum sempat makan bersama. Kita bahkan belum melawan bersama, tapi... Kau sudah mundur. Si Persik. Angkat teleponnya. Kemana sih dia pergi? Halo Paman, kerahkan semua kekuatanmu carikan Antauzi dan lokasi Unwaiting. Di seluruh dunia, apapun caramu sekarang juga, aku yang tanggung jawab. Xiao Shuo, tenang dulu keluarga Unwaiting dan putrinya seperti menguap dari dunia. Aku sudah mengerahkan semua tenaga untuk menyelidiki. Tapi kau tahu keluarga dan kemampuan anti penyelidikan mereka sangat kuat. Anak durhaka ini masih juga tidak angkat telepon. Demi seorang Antauzi jiwanya sampai hilang. Urusan perusahaan sama sekali tidak diurus. Setiap hari mabuk dan hidup dalam mimpi, tidak tahu aturan sama sekali. Kekasih Xiao Shuo itu hatinya sedang susah, anak itu terlalu dalam perasaannya. Perasaan? Menurutku, dia sedang kerasukan setan anak perempuan Unwaiting. Bisa jadi orang baik apa? Pergi juga bagus biar dia sadar kepala rumah tangga. Tuan. Sampaikan perintah bekukan semua rekening bank atas nama Fang Shuo, kartu kredit cabut kembali semua saham perusahaan atas namanya, dan mobil-mobil mewah itu semua kunci di garasi. Beritahu dia, kalau mau mewarisi keluarga Fang, cepat-cepat pulang ke sini, putuskan hubungan dengan keluarga An sepenuhnya, lakukan dengan baik, mengambil alih bisnis keluarga. Kalau tidak, aku Fang Kuan akan menganggap tidak punya anak ini, segala sesuatu dari keluarga Fang. Baik, Tuan. Tuan Muda, perintah dari Tuan membekukan semua aset atas nama Anda. Mencabut kembali saham dan kendaraan. Tuan berkata mohon Anda segera pulang dan jaga jarak dengan keluarga An. Jika tidak, Anda akan kehilangan hak waris keluarga Fang. Hak waris? Tanpa Xiao Taozi. Untuk apa aku mau semua itu? Tuan Muda, pikirkanlah sekali lagi. Persetan dengan kehidupan mewah dan kekuasaan yang besar. Dulu demi Xiao Taozi, aku bisa jadi Raja Onar di Jingdu. Bisa juga berpura-pura rendah diri selama setahun di Jiangzhou. Tapi sekarang, ambil saja semuanya. Pesanan makan Anda sudah sampai.
Fang Shuo. Fang Xiao dari Kyoto, putra mahkota grup keluarga Fang. Kenapa kamu jadi seperti ini yang menyedihkan ini? Kenapa kamu di sini? Unwaiting dulu setelah memanfaatkan saya malah memberi saya sejumlah uang. Cukup untuk melunasi utang ayah saya yang buruk itu sehingga saya bisa bertahan sampai sekarang. Sudahlah, jangan bicara tentang saya. Bagaimana dengan An Taoji? Katanya dia demi kamu agar tidak dibunuh oleh ayahnya baru mengambil foto-foto itu. Sekarang di mana dia? Melindungi saya. Salam boy. Ternyata, dia melindungi saya. Oh. Unwaiting hari ini, kami ingin tekan keluarga Fang Sai bermusuhan. Director Fang. Ibu Fang hari ini, saya Unwaiting. Khusus datang untuk meminta maaf. 15 tahun yang lalu, istriku terbunuh. Aku, Unwaiting, dibutakan oleh orang jahat. Selama ini yakin ini perbuatan keluarga Fang. Kecurigaan tanpa dasar ini. Dan kebencian membuatku melakukan kesalahan besar. Kau pikir kematian istrimu adalah ulah keluargaku? Jadi kau terus-terusan menyakiti anakku. Benar. Kalau bukan karena kali ini, aku memaksa membawa Taozi pergi, memisahkannya dengan Fang Shuo secara paksa. Mungkin aku takkan pernah tahu kebenarannya. Kau bilang masa lalu itu diselidiki Taoji, dia yang cari tahu? Unwaiting. Lihat baik-baik. Istilah Gangjing Babin Sewolf 15 tahun. Hampir menghancurkan aku, menghancurkan Fang Shuo, dan juga dirimu sendiri serta hubungan dengan keluarga Fang. Kau tak mau ikut aku ke luar negeri. Diam-diam kabur, hanya untuk menyelidiki kebenaran yang katanya ini. Kau berusaha membebaskan keluarga Fang, sampai segitunya ya. Benar atau tidak, kau lihat sendiri pelan-pelan. Kau dibutakan kebencian selama bertahun-tahun, dipermainkan oleh bawahanmu sendiri, orang-orang hina seperti Zhou Kun. Kau selalu bilang kau mencintai Mama, melindungiku, tapi kau hampir menghancurkan. Satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar mencintaiku, kau juga hampir membuatku kehilangan kesempatan untuk selamanya untuk mengetahui kebenaran dan menuntut keadilan untuk Mama. Semua kesalahan ini adalah tanggung jawabku, Unwaiting. Aku tak berharap mendapat pengampunan kalian. Hanya memohon kesempatan untuk meminta maaf. Paman An, aku salah. Semua ini salahku. Aku mohon, izinkan aku bertemu Taozi sekali lagi. Boleh tidak? Hanya sekali. Menunggumu. Pergilah. Teman sekelas. Mobilmu membuatku kaget. Taozi sayang, Kenapa baru beberapa hari tidak bertemu, penglihatan teman sekelas Fang jadi tidak bagus? coba saja kamu menghilang lagi. Taozi sayang, mulai hari ini, tidak peduli di ujung dunia, atau di surga maupun neraka, aku akan menemukanmu dan membawamu kembali. Di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya, kamu adalah milikku. Taozi kecilku, iblis kecilku. Aku Wenbal. Permainan berburu. Lanjutkan.